Shalom semua di Tuhan ya. Kita mengucap syukur kita boleh duduk lagi berkumpul dalam Bible study dari buku The Prayer of Protection ya. Jadi doa perlindungan bab yang ke-9 bagian yang pertama sekarang. Ya, kalau kita lihat kita benar-benar super aman, hidup tanpa ketakutan di era penuh bahaya. Semakin bahaya, semakin dangerous. Dunia semakin gelap, tapi kita hidup tanpa ketakutan. Kenapa? Karena ada di dalam Kristus. Ya kan, bab yang sebelumnya kita dengar bahwa yang menyertai kita, bahkan pasukan malaikat itu lebih banyak, lebih berkuasa, lebih perkasa daripada roh-roh di dunia yang lemah dan miskin. Jadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 dan berikutnya nanti ya, dari Mazmur 91 itu tentang perlindungan, artinya defensif, keamanan, kita terlindung aman. Karena memang kita sadari bahwa kita anak-anak Tuhan ada di dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia ini. Itu kebenarannya. Kita warga negara surga. Dan dunia membenci Yesus dan anaknya tentu saja. Nah, dan berikutnya dari Mazmur 91 ayat 13 ini adalah bukan hanya bertahan atau defensif, tapi ofensif. Yang saya renungkan, nanti kita renungkan sama-sama. Ketika defensif, super aman, iblis nggak bisa menyentuh kita, tapi kita nggak mau diganggu lagi. Nah, ketika kita offense, ya menyerang dia, musuh tuh nggak boleh bisa ada kembali lagi. Udah sebenarnya begitu aja. Ya, jadi itu sangat penting ya, karena kita juga mau menduduki, soalnya kita mau meraih kemenangan, kita mau menguasai tanah perjanjian Kanaan. Kita memiliki pedang roh. Nah itu ya, senjata ofensif, senjata menyerang. Ya, kalau pertandingan olahraga dibilang kalau nggak ada ngegolinnya gitu, misalnya pertandingan bola, ya nggak bisa menang, paling seri. Ya, kita bukan seri. Ya, kita akan lihat bahwa kita nggak mau buta ya, seperti 2 Korintus. Kita mulai dari Mazmur 91 ayat 13 dulu sebagai ayat dasarnya ya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Nah, ini udah melangkah ya. Jadi selalu ada kata kuncinya, injak, melangkah, maju. Ya, engkau akan menginjak tuh ular, anak singa dan ular naga. Ya. Singa bicara, kalau Raja Daud kan bicara selalu dia yang menyerang domba-domba. Nah, tuh singa, beruang, serigala sama teman-temannya ya. Dan gambaran ini lebih kuat, lebih besar gitu seolah-olah. Nah, ular tedung lebih nggak kelihatan gitu ya. Atau ular naga, ular-ular beracun ya. Dan itu lebih ke semua bicara mulut juga ya. Singa mengaum, ya buka mulutnya untuk dapat ditelan, nah gitu kan. Dan racun, semua tentang kata-kata. Nah, tapi kita punya firman, pedang roh. Nah, itu kita pakai, saudara. Pakainya jangan tanggung-tanggung gitu, jangan apa tuh, kecampur-campur. Harus punya absolut mutlak, tegas. 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi musuh kita disebutnya ilah zaman ini. Dia mau disembah gitu, tapi pikirannya dibutakan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, tidak melihat kabar baik gitu. Jadi ada orang Kristen juga berlapis-lapis itu selubungnya, sehingga tidak bisa melihat cahaya Injil terang. Ya gampang aja kan, percaya Yesus tapi hidupnya dalam kegelapan, putus asa, jalan buntu.
Saya masih gitu Pak. Nggak apa-apa, maju terus saja. Ya kita lihat Yesus saja, lihat ke atas saja, lihat terang. Tapi jangan mau dibutakan. Ya kita memandang Yesus itu jangan mau dibutakan, nggak bisa melihat terang. Di dalam terang kita melihat terang. Ya, tentang kemuliaan Kristus tuh. Jadi terang Injil itu adalah tentang kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan manusia. Yang adalah gambaran Allah. Kristus adalah gambaran Allah. Kita melihat seperti apa Bapa kita, seperti apa Allah kita. Kita lihat Kristus. Kalau Kristus menyembuhkan, ya Bapa menyembuhkan. Kalau Kristus menebus, tidak menghukum, kita melihat Bapa kita begitu. Penuh kasih. Ya. Nah itu ya, kita melihat musuh kita itu seperti itu. 1 Petrus 5 ayat 8 juga ya. Sadarlah, awake ya, dan berjaga-jagalah. Ya, jadi artinya maksudnya sadar gitu. Jangan pingsan. Jangan nggak tahu. Awake to righteousness gitu. Sadar akan kebenaran. Sadar nggak mau ditipu sama iblis. Berjaga-jaga. Jadi artinya nggak tidur gitu. Kalau ketiduran, ya musuh mentalan aja gitu. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti kalau dia berkeliling, dia nggak bisa langsung telan kan? Ada batasan. Tapi kalau ada yang dapat ditelannya siapa? Ya orang yang tadi, yang dibutakan, yang dikadalin, yang dibodohi, yang ditipu. Nah kita nggak mau. Ini urusan mau ditelan apa mau nelan gitu. Ya kita mau makan roti atau kita ditelan sama raksasa-raksasa seperti 10 pengintai dan orang-orang Israel yang nggak percaya. Ditelan saudara. Atau kita yang makan roti. They are bread for us. Nah ini urusan hidup dan mati nih. Ya, sadar dan berjaga-jagalah itu bukan sadar ketakutan, bukan, tapi sadar Yesus. Sama-sama katakan sadar Yesus. Ya kita bahkan nggak ketakutan seperti sistem dunia atau sistem agamawi. Sistem agamawi itu kalau kelihat musuh, ngelihat, ya sekarang kita lihat kita lagi mau menyerang ya. Kan judulnya waktunya menyerang. Ofensif, waktunya menyerang. Kapan itu? Kalau dia nyerang, waktunya menyerang. Ya, jangan biarkan dia bersarang gitu di kepala kita. Gak boleh. Gitu. Atau mengambil sesuatu yang adalah berkat Tuhan misalnya. Perlindungan Tuhan, kesehatan Tuhan, keluarga dari Tuhan. Pokoknya semua berkat Tuhan gak boleh diambil gitu aja. Nah itu waktunya. Sebaliknya saya nggak melihat bahwa Tuhan itu spesial kejar-kejar iblis gitu. Enggak. Ya memang dia pergi melihat manusia. Kalau dia diikat setan seperti orang di Gerasa itu, ya didatangi bukan setannya, orang yang mau diselamatkan. Bedakan saudara. Ya kita nggak fokus iblis. Ya 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Telah ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di Galatia bilang roh di dalam dunia itu roh yang lemah dan miskin. Nah kita udah belajar dari bab yang sebelumnya. Jadi yang menyertai iblis, pasukannya itu udah pertama sudah diremukkan kepalanya. Nanti kita baca lagi, diinjak, hancur. Ya, PhD katanya. Gelarnya Permanent Head Damage. Ya, sudah hancur, sudah dikalahkan. Dan pasukannya nggak lebih banyak daripada pasukan Panglima Bala Tentara. Jadi jelas ya, saudara dan saya itu harus melihat posisi saudara bersama Yesus itu udah jauh lebih besar, lebih kuat.
lebih tinggi, lebih segala-galanya. Udah nggak mungkin menang. Jadi kalau saudara menghadapi apapun, saudara startnya mulai gini. Saya berperang dari kemenangan, bukan untuk menang. Karena sudah menang, telah mengalahkan. Karena apa? Karena Kristus telah mengalahkan. Jadi berperang dari kemenangan. Dan ya bukan berarti kita konyol kan. Misalnya saya punya mobil di depan gitu. Tiba-tiba ada orang nggak tahu dari mana, "Pak, ini mobil saya." "Oh iya, ambil. Padahal maling gitu kan. Nggak begitu ceritanya kan. "Oh nggak bisa Pak, ini mobil saya." Nah itu kita perkatakan, kita stated, nggak bisa gitu. Jadi ini penting saudara. Ya saya melihat banyak orang Kristen juga dibodohin kalau menurut saya, dikadalin. Ya kalau Tuhan bilang gini, "Oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh," misalnya. Terus dia bilang, "Enggak, Tuhan juga kasih penyakit. Kasih karunia juga loh." Ya kan? "Kamu cuci darah, kasih karunia juga." Misalnya, ada orang sampai begitu tuh. Maaf kata ya, nggak lama dia meninggal. Ya nggak apa-apa sih, mati masuk surga. Cuman bukan begitu ceritanya. Jadi mesti gimana dong Pak? Ya berdiri, ambil. Mungkin masih dalam proses perjalanan kesembuhannya. Tapi berdiri teguh. Nanti kalau kecewa gimana Pak? Nggak bisa. Pengharapan tidak mengecewakan. Justru yang mengecewakan ya kenapa? Ya karena bimbang gitu. Nah ini mesti dialamin ya. Tapi kita udah tahu taktiknya. Taktiknya musuh. Ya, Tuhan bilang langkai katanya, singa dan ular tedung. Artinya apa? Minjak anak singa dan ular naga, hancurin. Ya, saya bayangin anak singa ya buat masa depan kan, dia kecil. Ada orang bilang gitu, "Iya, kucing udah jadi macan," katanya. Kenapa? Dipelihara itu kucing, terus lama-lama jadi gede. Jadi macan malah jadi memangsa gitu. Sama, ular juga kecil. Lama-lama jadi ular naga dia. Injak gitu. Injak artinya apa? Kita ambil masa depan kita. Nah ini perlu kesadaran apa? Ya kesadaran Kristus. Ya sekali lagi, dari kemenangan ya, bukan untuk menang. Ya, waktu jerat kan dia menjerat kan, dibilang kan jerat penangkap burung itu di ayat yang sebelumnya kan, di Mazmur 91. Nah, para pemburu itu jadi buruan sekarang. Dan kan kita dilepaskan dari jerat penangkap burung. Dia berusaha menjebak gitu, memframe gitu, supaya masuk perangkap kan. Tapi Tuhan melindungi kita. Ya. Dan setelah itu pemburu itu, yaitu iblis itu, kita buru dengan otoritas. Kita mengejar singa yang mengaum-ngaum itu. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kita nggak mau diganggu juga. Nggak mau aja, nggak mau gitu. Ya, Paulus pernah ngomong sih, kan kalau ini iblis yang tukang ganggu saya nih, kalau bisa duri dalam daging dia sebutnya kan, dinyahkan aja, terus biarin aja. Di mana kamu lemah, kamu kuat. Artinya apa? Bukan kelemahan dalam, saudara, bukan kelemahan tubuh. Tapi di mana Paulus itu diganggu terus. Cuman Tuhan memang betul melalui pemberitaan Injil lewat Paulus, ya nanti dia ditolak, nanti dirajam, dicambuk, disesah 3 kali. Tapi dia nggak apa-apa gitu. Tuhan mau nyatakan bahwa kasih karunia lebih tinggi aja. Nah itu memang dialami oleh Saul Paulus. Ya saya membayangkan kalau dia menginjil di suatu kota, terus ditolak, dirajam di luar kota. Dirajam itu pakai batu, saudara. Besar-besar. Dan ditimpukin sampai mati. Terus sudah selesai, para
yang merajam dia masuk kota, dia bangkit. Dia bangkit masuk kota itu untuk memberitakan Injil. Ya saya membayangkannya terheran-heran itu seluruh penduduk kota. Luka aja enggak. Ya kalau kita bilang ya pasti musuhnya pasti luka, pasti geger otak, pasti pecah kepalanya. Kalau manusia biasa. Nah itu ya kasus khusus ya. Tapi kalau saudara dan saya mengalami apapun, bilang nggak bisa. Ada yang lebih besar di dalam saya daripada yang di dunia ini. Ya ada contohnya juga kan. Ya orang selalu contohin, nggak bisa Pak, murid-murid Yesus semuanya martir, mati begini. Saya melihat Yohanes enggak. Ya walaupun dia dimasukin kuali mendidih, minyak panas, kamu nggak bisa bunuh saya. Ada yang udah mati buat saya. Emang nggak ditulis ya, saya bayangkannya begitu. Jadi walaupun seperti zaman Sadra Mesa Abednego, ya mereka dimasukin dapur api, ada Yesus, bau angus saja enggak. Sama Yohanes juga enggak. Tapi yang mati kemarin, yang banyakan mati dari kena seperti apa disebutnya martir ya, itu gimana? Kok Tuhan nggak tolong? Di Ibrani ditulis, mereka nggak mau ambil itu. Mereka pikir pulang aja ke surga lebih enak. Ya itu cerita lain. Jangan dipakai ini untuk saya udah putus asa hidup di dunia Pak Melki, saya mau mati aja masuk surga. Itu nggak mencintai kehidupan. Zoe nggak begitu ceritanya, itu putus asa. Tapi kalau martir saya baca soalnya, mereka tidak gunakan itu. Coba kalau mereka gunakan, kayak tadi Yohanes, nggak bisa mati. Yakin saya, yakin. Karena Tuhan datang memberi kita hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Nah itu mesti memiliki kebenaran dulu. Kebenaran dulu, saudara ya. Jadi harus jelas dulu. Ya, jadi pemburu yang memburu kita jadi diburu nanti. Nanti kita lihat ya. Simson nih. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Kita tahu kisahnya Simson ya. Nah, lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai di kebun anggur di Timna, kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Jadi ini singa muda artinya kuat. Itu menyerbu Simson, itu mendatangi Simson, bukan datangi Simson apa kabar, bukan. Ya dengan mengaum. Benar-benar singa yang mau menerkamnya. Pemburu. Nah, ini gambaran iblis ya. Ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Roh Tuhan sekarang ada di dalam kita. Roh Tuhan berkuasa di atas Simson. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Dicabik-cabik gitu. Kayak robek kertas gitu. Ya seperti orang mencabik anak kambing. Ya anak kambing masih lembek kan. Palanya dicopotin, copot. Buntutnya ditarik, copot. Kakinya ditarik, belah badannya. Kira-kira begitu kalau dicabik-cabik kan. Pakai tangan kosong. Tapi ia tidak menceritakan kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Peristiwanya kayak peristiwa biasa aja. Nah ini kita belajar ya. Yang diburu, yang menyerang, yang memburu, jadi diburu, jadi korban, jadi mangsa. Nah, karena apa? Karena ada otoritas. Memang, ya ini supaya gambaran kita melihat ya. Simson diurapi, roh Tuhan berkuasa atasnya. Dari kandungan dia udah nasir Allah, sudah dipilih. Ya, hakim-hakim, kita tahu di perjanjian lama. Seperti gini. Dan orang memberi gambaran Simson itu seperti badannya seperti Arnold Schwarzenegger gitu ya. Six pack begitu, badan gede, besar, tinggi. Nggak begitu ceritanya. Ya, ini menurut Pastor Prince, ya saya bayangkan juga. Dia kurus ceking gitu katanya. Kenapa? Karena kekuatannya, kekuatan dan powernya itu adalah supranatural, bukan natural, saudara.
Dulu ada film yang nggak tahu kalau zaman yang kesini nggak tahu kali, Samson Betawi. Mungkin kayak Benyamin S itu. Kalau Benyamin S nggak ada potongan gitu, nggak ada potongan Samson, nggak ada potongan ya apa orang-orang yang badannya kekar gitu, bukan. Kenapa? Supranatural sekali lagi. Ya, dan yang keluar ayat 14 tadi udah baca ya? Belum ya? Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan. Jadi pemburu yang mau makan dia jadi makanan buat dia. Ada madu kan? Dari yang kuat keluar manisan, madu. Ya, ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawaban teka-teki itu. Kenapa? Karena Simpson kembali beberapa hari kemudian ada sarang madu di badan singa itu. Di rangka bangkai singa itu. Jadi saudara lihat gambaran tentang Yesusnya itu. Jadi iblis itu jadi makanan gitu. Keluar yang manis, yaitu firman. Jadi apapun yang saudara alami, mungkin kita beda-beda. Wah, hidup ada tantangan, Pak. Iblis berusaha menyerang. Ya pokoknya begitu hasilnya. Kalau saudara berdiri teguh di dalam pengurapan Tuhan, di dalam kebenaran Kristus. Selalu. Sebenarnya selalu, saudara. Cuman kan ketika manusia secara alamiah melihat singa begitu, udah ketakutan. Ya, Tuhan nggak tolong. Tuhan begini. Udah bahasanya negatif aja. Akhirnya, kalaupun lewat, karena doa, karena gini, harus puasa, harus ini. Tapi babak belur gitu. Nggak begitu ceritanya, saudara. Ya Tuhan, kalau Tuhan bilang gini, aku menyediakan hidangan, pesta bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Ya, konsisten itu ceritanya. Konsisten, saudara. Ketika orang berdiri teguh aja, konsisten. Nah, ini ofensif. Jadi bicara ofensif, waktu apa? Hari Minggu kita juga dengar. Yosafat dikepung. Amon, Moab, Meonim. Dia cari Tuhan. Nyanyi pujian penyembahan. Yang dia dapat apa? Bukan musuh. Yang dia dapat jarahan. Konsisten yang seperti itu, saudara. Nah, itu Allah kita. Makanya kalau kita bilang konsisten, Tuhan yang berperang ganti kita. Yang menyertai saya, roh yang di dalam saya lebih besar daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Singa-singa mengaum-ngaum keliling, nggak boleh nalen saya. Kita yang telan dia. Itu perkataan-perkataan sederhana, saudara. Makanya teka-tekinya Simpson, dari yang mau makan saya, pemburu, malah keluar makanan, dia bilang. Ya, dari yang kuat, singa, iblis, setan, apapun, keluar madu. Makanya sama tuh orang Israel juga masuk Kanaan, raksasa dikejar apa? Sama hornet dari Tuhan. Hornet, tawon. Bagi orang Israel apa hornet? Madu. Kenapa? Orang hornet itu menyerang raksasa, nggak nyerang orang Israel. Ini, waduh, saudara, kalau kita bisa menangkap kebenarannya, ya, kita memakai otoritas itu, bukan hanya menang lawan singa tadi, tapi menjadi makanan. Bahkan teka-teki ini kan dipakai membuat Simpson, orang Filistin, secara nyata Filistin dikalahkan. Ya, walaupun Simpson punya kelemahan dengan Delilah, ya. Nah, jadi pertahanan penting, ya. Kita udah baca dari Mazmur 1 semua tentang pertahanan. Duduk dalam lindungan Maha Tinggi, in the secret place of the Lord Most High. Bermalam dalam naungan Maha Kuasa, berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dia melepaskan aku dari jerat perangkap burung, tuh kan? Dari musuh, dari penyakit sampar yang busuk. Di bawah kepaknya, di bawah sayapnya kita berlindung. Kesetiaannya perisai, pagar tembok. Gak usah takut, malam, siang, pagi, petang. Ya, malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk menjaga kita di sepanjang jalan kita. Semua keamanan, perlindungan, kota benteng,
kubu pertahanan, super aman pokoknya kita di dalam Yesus. Sampai begitu ayat begitu banyak. Udah nggak ada celah saya lihat, saudara bisa dicoel. Kita bisa disinggung. Ketika apa? Ketika kita beri teguh di dalam firman. Kita perkatakan Mazmur 91. Dan kita juga nggak mau rugi. Kenapa? Sekarang kita menjarah. Ya, kita dapat madu, kita dapat makanan. Nah, itu luar biasa. Jadi kita melangkai ya, tadi bilang ya, balik ayat Mazmur 1:13. Kau langkai menginjak, itu namanya pakai otoritas. Sama-sama katakan pakai otoritas. Yang menyerah. Yesus utus 70 murid-murid, lihat ya Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sungguhnya aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya mati dong Tuhan, anak domba dicabik-cabik sama serigala, habis. Mending domba yang gede. Domba gede juga sama serigala juga kalah gitu kan kalau kita lihat ini. Tapi disinilah yang tadi saya bilang. Ya, ini pewahyuannya adalah sekalipun anak domba lawan serigala menang gitu. Nah, ini pasti Tuhan. Enggaknya tadi dibilang ya, kita dikaruniakan power, ya, kekuatan, power, dan kekuatan strength, ya, yang real, supranatural. Ya, jadi bukan powernya Simpson tadi. Ya, jadi otoritas. Jadi gini, saudara, sama-sama saya katakan, domba mencabik-cabik serigala. Nah, gitu tuh. Kenapa? Kalau diterusin tadi 70 murid-murid, mana ayatnya berikutnya? Gak ada ya? Cuma itu doang ya. Dia bilang, Tuhan, waduh, ini iblis tuh takluk sama kami semua. Ya, jadi sekali lagi, Tuhan, Yesus, Roh Kudus di dalam diri kita jauh lebih besar dari pemangsa apapun. Berarti aman ya. Tapi waktu iblis gagal mau mangsa kita, pemangsa jadi dimangsa. Mesti begitu, saudara. Kita hancurkan dia. Gak boleh ada lagi. Bahkan kita belajar kan, 120% lebih baik. Restorasi. Kenapa? Karena penyediaan Tuhan memang begitu. Gak boleh dia curi. Dikit-dikit minta, gak dikasih. Seujung kuku, gak dikasih. Nah begitu berhadapan sama musuh. Karena kita udah tahu, pencuri, pembunuh, pembinasa. Sementara Tuhan datang supaya kita boleh hidup dan melayani dengan segala kelimpahan. Jadi jangan dicampur aduk gitu, saudara. Itulah sebabnya dari awal firman kasih karunia itu kita bilang, jangan dicampur aduk. Jangan mixture. Tegas gitu berdiri. Tuhan nggak ada kesian-kesian tuh sama iblis tuh. Ya, 1 Korintus 1 ayat 27. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, sekali lagi kan, domba diutus ke tengah serigala katanya. Orang dunia bilang bodoh yang kayak gitu, percaya yang kayak gini. Dipilih untuk memalukan orang berhikmat. Hikmat dunia ya. Lemah bagi dunia dipilih untuk memalukan apa yang kuat. Makanya kalau saudara sekarang, aduh saya punya kelemahan begini, kelemahan gitu, yakinkan aja. Ya, kalau saya lihat misalnya Pastor Prince yang gagap itu Tuhan pakai untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah itu orang baru bilang gini, ini mah supranatural. Amin. Ya, Roma 8 ayat 31. Kenapa? Sebab apa yang dapat kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, kita katakan, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Yang lawan udah jelas musuh, udah pasti kalah. Kenapa? Siapa lawan kita? Itu bahasa retoris kan? Pertanyaan retoris. Nggak ada berarti jawabannya. Tegas. Amin. Ya, kita terusin yang tadi kan, untuk kesimpulannya yang Lukas 10 tadi ayat 3. Jadi diutus domba. Kemudian katanya 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata,
Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Karena Tuhan kasih, diutus sama Tuhan, dia pakai aja nama Yesus. Kita diutus di dunia ini, ambasador Kristus. Ada musuh Pak, pakai aja, takluk semua. Nggak ada bilang ada yang takluk, ada yang enggak, ada yang takluk, ada yang enggak. Separuh menang, separuh kalah. Kita juga banyak yang kalah-kalah. Enggak, 70-70-nya balik. Nah ini, lihat 18 sampai selesai dulu deh kita baca. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Terus, sungguhnya, ya berarti nggak goyang. Sesungguhnya aku memberi kuasa kepada kamu, power. Domba tadi, aku mengutus domba, dia bilang, ke tengah-tengah serigala. Anak domba lagi. Kenapa biar domba-domba itu bisa mencabik-cabik serigala? Karena diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Tuh lihat ya, tadi menginjak singa, ular ular beracun itu, menginjak ular dan kalajengking. Nah ini lihat ya, ular beracun, mulutnya beracun, kalajengking racunnya di belakang. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, kuasa untuk mengalahkan musuh sebenarnya, sehingga tidak ada yang dapatkan membahayakan kamu. Kalau proteksi nggak ada, udah nggak ada yang bisa membahayakan kita. Amin. Luar biasa ya. Jadi udah kuasa dan otoritas, bilang kuasa dan otoritas. Jadi saudara nggak cuman defensif aja, di pojokan, udahlah pasrah. Enggak, kita berserah, menang saudara. Saudara lihat aja Yosua dan Kaleb kan, menduduki Kanaan enggak? Ya menduduki. Yang berperang siapa? Tetap Tuhan. Nah ini bicara tentang injak ya, kita perdalam lagi. Apa itu injak? Ya, Yosua kan bilang, setiap tanah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milik pusakamu. Itu ofensif udah. Karena ada musuh kan wilayah musuh. Tapi udah diserahkan sama Tuhan buat orang Israel. Injak katanya. Makanya ada raja-raja itu di gua itu diinjak kepalanya, tengkuknya. Injak itu darak bahasa Ibraninya. Dan darak itu artinya apa? Maju. Jadi sampai hari ini, kalau kan lagi perang nih Israel. Kalau komandannya di depan, komandannya selalu di depan. Ya ini bedanya peperangan umat Tuhan dengan papan catur ya. Kalau papan catur pion yang di depan kan, rajanya di belakang. Menterinya Perdana Menteri atau ratunya juga di belakang yang jalannya bisa macam-macam. Tapi pion dulu, dikasih korban dulu pion. Enggak. Zaman dulu memang perang selalu rajanya di depan. Ya misalnya Genghis Khan gitu, atau Alexander the Great. Di depan itu saudara. Ya Yesus juga di depan. Nah itu artinya gini, waktu dia di depan dia berkata gini, serbu, maju, darak. Nah kata-katanya darak. Darak. Ya itu artinya maju, injak. Nah itu dipakai. Saudara ingat itu aja ya, Roma 16 ayat 20. Nah ini soal injak ya, semoga. Nah kalau bahasa Inggrisnya nggak bilang semoga, and ya. Dan the God of peace ya, Allah Tuhan damai sejahtera ya, Shalom, Yehova Shalom, segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi kalau kita sadar kasih karunia Tuhan, sekarang kita percaya penuh, ya saudara tinggal injak tadi, langkai singa, ular naga, anak singa diinjak, ular beracun, tinggal injak aja, ini masalahnya jadinya. Amin. Ya. Kejadian 3 ayat 15, konsisten nih soal injak nih. Ya, keinjak kecoa aja ini. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dari keturunanmu dan keturunannya. Jadi turun-temurun sampai hari ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ya, Yesus sudah meremukkan. Karena keturunan Hawa yang akan menjadi Mesias itu ya Yesus.
Ya disebutnya bukan keturunan yang laki ya, keturunan perempuan. Makanya dari anak darah Maria. Kenapa? Karena Roh Kudus yang taruh di dalam kandungan Maria. Dan engkau meremukan tumitnya, injak, salib, itu ya, tumitnya diremukan. Sudah oleh Yesus. Jadi konsisten di bawah kaki kita ini, saudara. Ya tadi waktu yang di Roma 16 ayat 20, segera lagi, selalu segera. Jadi saudara kalau lihat gitu jangan mengeluh, aduh kenapa hidup saya begini-gini. Saudara ambil otoritas saja. Efesus 1 ayat 21 sampai 22. Jauh lebih tinggi Yesus ya dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Sebut nama penyakit apa, sebut nama masalah apa, sebut, ada namanya semua. Bukan hanya dari dunia ini saja, di bawah matahari, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dunia baru. Kerajaan 1000 tahun. Tuhan konsisten, jauh lebih tinggi, udah gitu aja. Makanya tadi dibilang, iblis sudah jatuh seperti kilat. Musuh, artinya musuh sudah jatuh di bawah kaki. Dari langit di atas ke bawah kaki murid-murid semua. Ya kita juga. Itulah waktunya untuk menyerang, dibilang kan. Amin. Nah, kita sebelum lanjut saya mau baca kesaksian dari Giselle, Texas. Suami saya menjalani operasi hernia hiatus katanya. Prosedurnya sederhana di mana sepotong jaring dipasang di area yang bermasalah dan ia dapat pulang hari itu juga. Namun sesampainya di rumah kondisinya semakin buruk. Perutnya terasa sangat penuh, nyeri sekali dan ia mulai demam. Ia dibawa kembali ke rumah sakit dan kami menghabiskan minggu berikutnya di sana. Ternyata penyebab semuanya itu adalah sumbatan pada usus. Dokter merencanakan sebuah operasi lagi. Jujur saja kami merasa putus asa dan terpuruk pada saat itu. Lalu saya ingat beberapa pekan sebelumnya pernah belajar dari Pastor Prince tentang cara mengikuti Yesus, memegang kendali dan mengusir gejala penyakit menggunakan firman Tuhan. Nah ini ofensif. Saya menceritakan itu kepada suami saya dan kami mulai berdoa memperkatakan firman Tuhan. Udah lihat ya, injak darah, kita udah konsisten ya belajar merenungkan Haga, memperkatakan kebenaran. Terus saja konsisten itu, melangkah terus. Ya, berdoa memperkatakan firman Tuhan. Saya juga mengusir sumbatan usus itu dalam nama Yesus. Persoalannya usir aja. Malam itu suami saya menjalani serangkaian tes organ-organ bagian perut. Tes itu dilakukan 2 kali sehari oleh rumah sakit sejak kedatangannya untuk mengetahui perkembangannya. Keesokan harinya ketika tes tersebut dilakukan lagi, suami saya merasa sehat dan menyatakan bahwa ia akan pulang. Dokter tercengang mengerti kondisinya yang membaik secara drastis. Mereka mengatakan bahwa sumbatan itu yang terlihat di sepanjang tes dilakukan selama ini tidak ditemukan lagi dalam 2 tes terakhir. Jadi suami saya boleh keluar dan kami pulang pada hari itu. Terpujilah Tuhan akan perlindungan dan kesembuhannya. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus. Ya, saudara, apa yang kita bicarakan itu real. Ya, Kisah 3 ayat 6. Tadi ayat 20-nya belum ya? Nggak apa-apa deh, terusin dulu ya. Udah 22, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus kepala, kita tubuh. Kalau tadi dari awal pertama dibilang meremukkan kepala iblis dan konsisten di Ibrani, musuh-musuh ditaruh di bawah kaki kita, di bawah kaki Yesus, ya di bawah kaki kita karena kita ada tubuhnya. Jadi soal injak menginjak ini, saudara, lah ya pakai gitu aja poinnya. Karena segala sesuatu musuh ya sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Nggak ada yang lebih tinggi dari Kristus.
Makanya make it simple gitu. Buat sederhana aja. Contoh ya, Kisah 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, lihat ya, firman kan dia punya kan, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Pakai saudara. Ya mulai dari diri saudara sendiri. Ya, kalau misalnya kan saya bilang nggak lihat mata kiri, saya bilang saya memiliki mata Kristus. Tuhan terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus saya terima anugerah penglihatan dalam nama Yesus. Terus saja. Tiap kali lihat saya perkatakan. Ya kan, saya nggak mau kurang-kurangin sebenarnya. Dan memang iya. Dalam perjalanannya, dalam waktunya, ya Tuhan melindungi saya dengan satu mata misalnya, untuk bisa melakukan segala sesuatu seperti dua mata. Tapi bukan itu, tetap saya percaya lempeng-lempengan. Ya, kenapa? Karena yang pengemis yang minta itu lumpuh, saudara, benar-benar lumpuh. Ya, demi nama Yesus Kristus, kata Petrus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nggak ada urusan buat saudara dan saya kalau umurnya udah banyak, terus pakai tongkat, terus jadi lumpuh, terus stroke. Ada Pak, pendeta tuh stroke begini-begini. Kita nggak menghakimi siapapun, saudara, sekali lagi. Tapi saudara dan saya dengar firman Tuhan yang bukan pedang letoy gitu, pedang-pedangan, bukan. Yang benar-benar kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang benar-benar kuat gitu, powerful. Itu yang kita harus dengar, itu yang harus kita percaya. Itu harus kita dengar lagi. Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Ya ini lihat ya, dari perlengkapan senjata Allah dibilang ya, saudara, ini bukannya pakai klik bukan, tapi ini adalah kebenaran yang kita percaya. Sebagian besar perlindungan. Berdiri tegap, artinya posisi, withstand. Jadi perang lawan iblis gimana? Diri dulu di posisi kemenangan, dari kemenangan. Dia tempat maha tinggi. Berikat pinggangkan kebenaran, ikat pinggangnya kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Baju sirahnya truth, kebenaran juga. Kebenaran firman, baju sirah. Ya, terus 15. Kaki kasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasutnya Injil damai sejahtera, Injil Shalom, bukan Injil nakut-nakutin, bukan Injil yang lain. 16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita punya perisai iman. Enggak, firman Tuhan bilang begini. Enggak, saya percaya firman Tuhan. Enggak, dunia juga bilang begini, kalau udah tua pasti Alzheimer, kalau ini pasti tulang-tulangnya sakit, pasti lemah, pasti begini. Enggak, firman Tuhan bilang, tambah hari, tambah kekuatan saya. Pakai, saudara. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan, helm, ya, salvation. Itu kebenaran juga, kita pakai aja di kepala kita, di otak kita, di pikiran kita. Dan yang terakhir, pedang roh. Yang terakhir ada lagi dengan doa berbahasa roh. Itu ofensif. Firman. Pedang roh itu firman. Buat apa pedang? Ya buat ya kalau kita perang buat bunuh musuh begitu. Buat mengalahkan musuh, buat memusnahkan musuh. Ya. Jadi sekali lagi, satu-satunya alat penyerang adalah pedang, yaitu firman Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah dengar serbu maju, ya pakai firman. Perkatakan firman. Makanya kita belajar dari selalu terus menerus firman yang enggak iya tidak gitu. Apa tuh? Entar Tuhan menyembuhkan, entar Tuhan kasih penyakit, entar Tuhan memberi hidup. Nanti belakangan ini kan saya bilang, saya dengar khotbah hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga kasih mati katanya.
Jadi Tuhan kasih hidup, kasih mati sih? Ya kan, benar Pak. Hidup kematian itu dari Tuhan, di tangan Tuhan. Itu agama bilang begitu. Tuhan kita nggak memberi kematian, memberi hidup. Ya masa nggak bisa mati? Diketawain saya misalnya gitu. Bodoh amat saya diketawain. Nah, orang di sini juga pada mati tuh. Ya nggak bisa mati karena kanker, karena apa lagi? Karena ketabrak mobil, karena penyakit stroke, karena berbulan-bulan di tempat tidur, nggak bisa makan, nggak bisa itu. Nggak ada ayatnya. Makin hari makin kuat, dimudahkan lagi, ada. Segar, seperti pohon ditanam di air air, ada. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, ada, saudara. Jadi kita terima yang itu, berdiri aja teguh. Nggak bisa Pak, ya karena itulah nggak terjadi kepada saudara atau orang yang nggak percaya itu. Emangnya Pak Melki? Jadi udah jangan Pak Melki. Buat apa? Saya terima sama-sama ini sehidangan di meja. Mari nikmati gitu loh maksudnya. Makin hari makin kuat. Ya tapi kan matinya gimana tadi? Di situ kan dibilang dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Ku perlihatkan Yesua keselamatan. Sampai saudara mau kenyang berapa? Misalnya contoh Paulus kan. Tuhan, udah selesai kan tugas saya mau pulang. Pulang dia. Ya. Saudara, mari. Saya nggak panjang lebarkan pembahasan kita malam hari ini. Kita nanti diskusi. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar tentang kemenangan di dalam Yesus, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti saya berdoa, saudara. Katakan begini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga, di ruang atas, di tempat maha tinggi, di ruang rahasia Tuhan. Dan surga adalah rumah saya. Dan sekarang saya hidup dari kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan. Sebab Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.